71 tahun 2010 ya. Kepada kelompok 5, saya persilakan untuk presentasinya. Baik Bu, terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Afi. Hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Vanessa dan ada dua teman saya, Lutfiana dan Pratiwi. Pokok pembahasan pada materi hari ini yaitu definisi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan perbedaan lampiran 1 dan 2 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Lalu slide selanjutnya yaitu definisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 32 bawah bentuk dari isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Jadi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 22 Oktober 2010. Lalu, slide selanjutnya, definisi SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan KSAP. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, pencabutan PP nomor 24 tahun 2005, PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mengganti peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah terbit, di mana kita memakai basis kas menuju akrual, atau dapat disebut laporan realisasi anggaran berdasarkan basis kas neraca berdasarkan basis akrual. Dasar hukumnya ada 3 pasal, yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kedua Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ketiga Pasal 70 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 2004. Dasar hukum PP 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan ialah pendapatan negara atau daerah dalam hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Kedua, belanja negara atau daerah ialah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Ketiga, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008. Yang selanjutnya, reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan menerapkan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008.
Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 36 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15, 16 Undang-undang yang dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebelum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Yang selanjutnya, transisi dari akrual berbasis kas, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjadi akuntansi berbasis akrual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang pertama, berbasis akrual adalah sesuatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya tanpa memperhatikan waktu kas yang diterima atau dibayarkan. Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh dan beban diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi. Selanjutnya, basis kas mengakui pendapatan pada saat kas diterima, bukan pada saat hak atas pendapatan tersebut timbul. Sedangkan belanja yang diakui pada saat dibayarkan, bukan pada saat kewajiban untuk membayar timbul. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Baiklah, selanjutnya, perubahan basis akuntansi ini tidak serta-merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dijelaskan bahwa pendapatan negara atau daerah adalah hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 2. Belanja negara atau daerah adalah kewajiban pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Dari penjelasan tersebut di atas dijelaskan bahwa pendapatan dan belanja sebenarnya sudah berbasis akrual yang akan mempengaruhi kekayaan bersih di neraca. Jadi sebenarnya dari tahun 2003, pencatatan dan penyajian laporan keuangan sudah diarahkan untuk berbasis akrual. Slide selanjutnya, penyusunan sub-akrual. Sub-akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengacu pada International Public Sector Accounting Standard atau IPS-AS dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. Indonesia tetap menerapkan akuntansi berbasis akrual ini dengan beberapa pertimbangan, yaitu 1. SAP sebelumnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual. Neraca yang disusun sebenarnya sudah berbasis akrual, walaupun laporan realisasi anggaran masih berbasis kas. 2. Para pengguna yang sudah terbiasa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dapat melihat kesinambungannya.
Untuk slide selanjutnya, PP nomor 71 tahun 2010 terdiri dari 3 lampiran. Yang pertama, SAP berbasis kas menuju akrual pada lampiran 2 berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Yang kedua, proses penyusunan SAP berbasis akrual pada lampiran 3. Yang ketiga, SAP berbasis akrual terdapat pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan, yang pertama, penerapan SAP berbasis akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Yang ketiga, pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP berbasis akrual secara bertahap. Yang selanjutnya, pokok-pokok SAP untuk menyusun laporan keuangan berbasis akuntansi. Yang pertama, yaitu entitas akuntansi dan pelaporan. Pada paragraf 2001 kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terdapat penjelasan mengenai entitas akuntansi yang disampaikan entitas pelaporan. Yang kedua, komponen laporan keuangan. Pada dasarnya, semua pernyataan standar akuntansi pemerintah merupakan standar untuk menyusun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, di mana komponen-komponen tersebut dijelaskan pada paragraf 28 kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang ketiga, basis akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menetapkan bahwa SAP disusun dengan berbasis akrual. Yang keempat, unsur laporan keuangan. Pada paragraf 60 kerangka konseptual dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah berdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan catatan atas laporan keuangan. Yang selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara lampiran 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang pertama, Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berubah menjadi lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Perbedaannya, untuk lampiran 1 yang pertama, SAP berbasis akrual terdapat pada lampiran 1 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Yang kedua, berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 12 SAP. Yang ketiga, berlaku sepenuhnya paling lambat tahun 2015. Untuk lampiran 2, yang pertama, SAP berbasis kas menuju akrual pada tahun 2000. Pada lampiran 2 berlaku selama masa transisi
bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Yang kedua, berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah dan 11 PSAP. Yang ketiga, tidak berlaku mulai tahun 2015. Baik, selanjutnya yaitu apa itu basis akrual dan manfaat basis akrual. Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Manfaat basis akrual. Pelaporan basis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan. 2. Dengan pelaporan basis akrual, penggunaan dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya. Bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya, sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. 3. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. Lalu slide selanjutnya. Basis kas menuju akrual adalah akuntansi yang dikembangkan di Indonesia sebagai transisi menuju basis akrual penuh dengan cara menggunakan basis kas untuk mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam LRA dan basis akuntansi untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Manfaat basis kas menuju akrual berdasarkan lampiran 2 Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010. Pertama, menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan mengalokasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan serta perundang-undangan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai. Lalu yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencakupi kebutuhan kasnya. Dan yang terakhir, yaitu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. Untuk slide selanjutnya, perbedaan mendasar dari sisi jenis laporan keuangan antara lampiran 1 dan lampiran 2. Yang lampiran 1 itu laporan anggaran atau budgetary report, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Kedua, laporan keuangan atau financial report, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk lampiran 2, laporan terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Yang selanjutnya yaitu perbedaan daftar isi pada lampiran 1 dan 2. Lampiran 1, kerangka konseptual akuntansi pemerintah, pernyataan standar akuntansi pemerintah. Yang pertama, SAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. 2. SAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas. Yang ketiga, PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas. Yang keempat, PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan. Yang keenam, PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi. Yang ketujuh, PSAP nomor 7 tentang aset tetap, akuntansi aset tetap. Yang kedelapan, PSAP nomor 8 tentang konstruksi dalam pengerjaan. Yang kesembilan, PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban. Yang ke-10, PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kewajiban akuntansi, perubahan entitas akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Yang ke-11, PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasi. Yang ke-12, PSAP nomor 12 tentang laporan operasional. Untuk lampiran 2. Laporan kerangka konseptual akuntansi pemerintah, pernyataan standar akuntansi pemerintah. Yang pertama, PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. Yang kedua, PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran. Yang ketiga, PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas. Yang keempat, PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan. Yang keenam, PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi. Yang ketujuh, PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap. Yang kedelapan, PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dan dalam pengerjaan. Yang kesembilan, PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban. Yang ke-10, PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kewajiban akuntansi, dan peristiwa luar biasa. Yang ke-11, PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Baiklah, sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada Bu Afi, apakah ada tambahan? Oke, ya. Terima kasih pada kelompok 5 atas penjelasannya. Jadi materi yang disampaikan sudah lengkap ya menurut saya. Mungkin hanya akan memberikan resume gitu ya, atau bisa kita bilang kesimpulan gitu ya. Mohon maaf kalau nanti suaranya agak-agak berisik karena memang kondisi rumah itu di pinggir jalan ya. Kalau di tengah jalan lebih berisik lagi kan. Oke, yang pertama itu tentang kenapa PP nomor 71 tahun 2010 itu akhirnya terbit atau dibuat gitu ya. Karena PP 71 tahun 2010 ini dia posisinya menggantikan PP nomor 24 tahun 2005 ya, kalau nggak salah ya. Ya, nomor 24 tahun 2005. Yang mana pada saat itu PP 24 tahun 2005 ini menjadi dasar bagi organisasi pemerintah di Indonesia dalam melaksanakan
sistem akuntansinya gitu. Jadi sistem akuntansi pemerintahan pada saat itu tahun 2005 ya sampai sebelum tahun 2010 itu menggunakan PP 24 tahun 2005. Nah, kenapa akhirnya dilakukan perubahan? Nah, karena tuntutan dari publik yang menginginkan kalau laporan keuangan organisasi pemerintah itu seharusnya sama seperti laporan keuangan yang ada di organisasi sektor bisnis ya, karena sektor bisnis sudah terlebih dahulu menggunakan sistem akrual, sementara saat itu di pemerintah Indonesia itu masih menggunakan sistem kas, sehingga dilihat tidak match dan kurang reliable ya, akuntabilitasnya juga apa istilahnya kurang akurat gitu ya, karena ada beberapa transaksi atau aktivitas ekonomi yang tidak bisa tercover jika itu menggunakan cash basis ya. Karena cash basis itu hanya akan diakui jika mempengaruhi posisi kas ya. Kalau belum mempengaruhi posisi kas, maka pencatatan atas transaksi tersebut di pending gitu istilah. Tapi kalau di accrual basis kan pencatatan transaksi dilakukan pada saat transaksi itu terjadi tanpa menunggu pengaruhnya terhadap posisi kas. Oke, kemudian untuk PP nomor 71 tahun 2010 ini sendiri itu dia terdiri dari dua isi ya, dua lampiran. Yang mana lampiran satu itu adalah intinya berkewajiban atau lampiran satu itu berisi ya kewajiban untuk seluruh entitas organisasi pemerintah agar wajib menggunakan cash basis, agar wajib menggunakan accrual basis per 2010. Ya. Kemudian kalau yang lampiran 2 itu adalah perubahan atau gimana istilahnya ya. Jadi kalau kita udah terbiasa menggunakan misalnya terbiasa menggunakan tulis tangan, terus tiba-tiba harus menggunakan komputer ya. Bagi orang yang sama sekali belum pernah pakai komputer itu pasti akan terjadi kesulitan. Nah, makanya di lampiran yang kedua itu diberikan petunjuk bagaimana cara merubah atau bagaimana cara entitas pemerintah itu bisa beralih sedikit demi sedikit dari yang asalnya cash basis menuju ke accrual basis sebelum akhirnya nanti benar-benar bisa menerapkan semuanya accrual basis seperti yang tertera pada lampiran 1. Oleh karena itu, tadi di slide perbedaan lampiran 1 dan lampiran 2 mungkin bisa ditampilkan, Mbak, slide perbedaannya. Ya, jadi selain perbedaan isi, ya daftar isi, ya, jadi daftar isi lampiran 1, lampiran 2 itu ada banyak PSAP kan tadi ya. Jadi di lampiran ini, lampiran baik lampiran 1 maupun lampiran 2 itu berisi pernyataan standar akuntansi pemerintah, makanya itu ada keterangan PSAP ya kan. Yang mana untuk lampiran 1 ini sendiri paling lambat dilaksanakannya itu tahun 2014. Jadi PP ini terbit tahun 2010. Pemerintah memberikan kesempatan untuk semua entitas pemerintah itu untuk bisa menerapkan accrual basis ini selambat-lambatnya adalah di tahun 2014. Yang berarti 4 tahun setelah terbitnya PP 71 ini. Ya. Nah, untuk lampiran 1 itu bisa segera ditetapkan oleh setiap entitas ya. Kalau entitas itu sudah menggunakan accrual basis maka tidak ada masalah untuk penerapan di lampiran 1. Tapi kalau di entitas tersebut ternyata masih menggunakan cash basis, dia bisa mengacu untuk pembuatan laporan keuangannya dan sistem akuntansinya itu menggunakan yang lampiran 2. Kemudian kalau di lampiran 1 ya, lampiran 1 pokoknya identik dengan accrual basis gitu ya. Kalau lampiran 2 identik dengan cash toward accrual basis ya, jadi dari kas menuju ke accrual. Untuk lampiran 1 sendiri itu ada 2 laporan gitu ya yang bisa dilihat tadi. Yang pertama adalah laporan anggaran atau budgetary reports ya. Laporan anggaran ini dia terdiri dari dua laporan. Maka saya bilang kalau laporan keuangan pemerintah itu terdiri dari 7 ya, karena ini ada laporan keuangan dan ada dua tambahan laporan lagi,
ya, yaitu laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Ya. Apa aja itu dua laporan ini? Ya, ini adalah sesuatu yang baru ya di luar apa yang sudah kita pelajari selama ini tentang laporan keuangan. Ini nanti akan kita bahas setelah UTS, tenang saja. Semua laporan ini ya, 7-7-nya itu akan kita bahas setelah UTS. Kemudian yang kedua itu adalah laporan keuangan ya, seperti di laporan bisnis. Itu tadi dari neraca, kemudian laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, kalau kita perhatikan di laporan keuangan milik siapa? Organisasi pemerintah ini, itu tidak ada laporan laba rugi. Ya, kenapa? Karena organisasi pemerintah adalah bagian dari sektor publik, makanya tidak ada laporan laba rugi. Sebagai gantinya, organisasi pemerintah wajib melaporkan kegiatan operasionalnya, makanya di situ pengganti dari laporan laba rugi adalah laporan operasional. Sementara untuk yang lainnya sama ya. Kemudian kalau di lampiran 2 yang dulu ya, yang cash basis, laporan keuangan itu cuma terdiri dari 4 laporan ya, ada neraca, kemudian laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan tuh selalu ada di setiap laporan keuangan, baik itu di entitas bisnis maupun itu di entitas sektor publik dan pemerintah. Karena laporan keuangan itu kan berisi nominal, berisi angka-angka, dan sebisa mungkin tidak ada penjelasan yang panjang ya di dalam laporan keuangan. Jadi mah harus singkat, padat, dan jelas. Nah, padahal ada beberapa mungkin ya ada beberapa informasi yang wajib disampaikan atau perlu disampaikan oleh perusahaan kepada publik agar tidak misinterpretasi terhadap data-data yang ada di laporan keuangan. Nah, bagaimana cara perusahaan atau cara entitas agar bisa memberikan informasi yang lengkap ya tanpa mengganggu standar dari laporan keuangan itu sendiri yang tidak bertele-tele, yaitu melamporkannya pada catatan atas laporan keuangan ya. Jadi kalau Anda download gitu laporan keuangan untuk perusahaan yang sudah go public, itu pasti banyak ya, tebel. Yang bikin tebel apa? Catatan atas laporan keuangannya. Gitu. Jadi kalau laporan laba rugi paling cuma 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman gitu ya. Laporan bersih keuangan juga sama. Tapi yang bikin tebel itu adalah catatan atas laporan keuangannya, karena dia bisa merinci dari masing-masing akun dan masing-masing laporan yang ada di atasnya. Gitu. Oke, kemudian untuk perbedaan daftar isi ya, di situ jadi sama aja. Ya, sama aja, cuman bedanya untuk lampiran 1 itu ada tambahan laporan operasional ya, karena di lampiran 2 atau di laporan keuangan yang cash toward accrual itu belum ada tentang laporan operasional ya. Jadi perbedaannya cuma itu aja. Yang lainnya sama. Dan mungkin kalau yang membedakan adalah sistem basis akuntansinya ya. Kalau di lampiran 1 itu semuanya harus berbasis accrual. Sementara kalau yang di lampiran 2 itu masih boleh kas, tapi beberapa yang sudah menuju accrual. Makanya keterangannya cash towards accrual. Oke, mungkin itu ya yang bisa disampaikan, saya katakan. Kemudian kira-kira bisa nggak standar akuntansi pemerintah ini berubah? Ya bisa-bisa saja ya, tergantung dengan tuntutan yang disampaikan atau dibutuhkan dari publik gitu ya. Jadi kalau misalnya ke depan ternyata ada akuntansi yang lebih relevan lagi, lebih akuntabel lagi gitu, ya mungkin akan terjadi perubahan gitu ya. Karena memang kita tidak bisa memprediksi yang akan datang akan terjadi apa. Seperti sekarang kan tiba-tiba semua penjualan berbasis online ya. Kemudian bagaimana cara mencatat akuntansi berbasis online? Ini kan sesuatu yang baru. Kemudian bagaimana cara akuntansi itu bisa mencatat kekayaan atau aset ya, nilai-nilai aset yang perusahaan itu tuh berbasisnya tuh online. Maksudnya dia hampir tidak memiliki persediaan ya, karena
semua berdasarkan permintaan online. Jadi ketika ada online baru dikirim kayak gitu kan. Nah, itu kan akan ada perubahan-perubahan tergantung dengan tuntutan zamannya. Makanya dulu untuk transaksi-transaksi online belum ada pajaknya, tapi sekarang sudah ada pajaknya. Bagi yang sering belanja gitu ya di e-commerce kayak Tokped, kayak di Shopee ya, yang dulu langganan mungkin dari awal berdiri ya sampai sekarang itu pasti tahu kalau dulu-dulu belanja tidak ada faktur penjualan yang PPN. Tapi sekarang ketika kita belanja di Tokped, ketika belanja di Shopee, itu kita sudah dapat faktur penjualan gitu ya, faktur kita beli barang, di mana situ nanti ada tambahan PPN-nya. Nah, itu kan perubahan-perubahan terjadi gitu ya. Jadi sangat mungkin ketika kedepannya akan terjadi perubahan. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita nanti bisa pindah ke e-learning ya untuk diskusi 9 penanya tercepat. Oke, mungkin bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.